Oke, shalom Bapak Ibu. Masih kuat? Oke, tadi saya berpikir kayaknya Christian lanjut aja sampai selesai. Karena ada ayat-ayat yang hampir sama gitu ya. Ditambah dengan kesaksiannya Widya, saya bilang Tuhan terima kasih ajaib. Tapi hari ini saya hanya sampaikan mungkin ada 2 pesan yang taruh di hati saya. Sebelumnya saya diingatkan tentang Pak Yusak. Pak Yusak itu pernah datang ke Papua, khususnya di kota Manokwari, tempat saya lahir besarnya di situ. Itu sempat datang ke Rolis, terus ada ke Holmes, ada ke Eric Stanley pernah datang di kota itu. Terus sama-sama AL kalau nggak salah pernah datang ke Manokwari. Dan waktu Pak Yusak masuk di dalam gereja, itu tidak ada jemaat sama sekali, belum datang. Beliau udah datang duluan, kira-kira ibadahnya jam 6, tapi 1 jam sebelumnya dia sudah datang. Dan waktu beliau duduk di depan, saya masuk dan saya perhatikan, loh ini ada seorang hamba Tuhan duduk di paling depan, di belakangnya kosong, gak ada jemaat. Ibu Im pernah datang di situ, Ibu Puji pernah datang di situ. Dan saya perhatikan, itu ternyata ibadahnya mulai jam 7, beliau duduk tenang, diam. Saya lihat beliau gak ngapa-ngapain. Saya mundur-mandir di depan beliau, berusaha cari perhatian beliau. Dalam arti mau tegur, sore Pak gitu ya. Tapi beliau gak gubris sama sekali, beliau tetap tenang. Tetap tenang. Saya bilang ini hamba Tuhan yang beda. Kenapa bisa setenang ini ya? Akhirnya ibadah jam 7, dia tetap tidak ngomel seperti yang lainnya. Disampaikan, dia berbicara. Dan saya ingat cerita itu dan saya bilang buat Tuhan, Tuhan terlalu ajaib. Beliau adalah salah satu orang yang bersinar dan terus meradiasi sampai hari ini. Dan tadi Christian telah bawa tentang tombol-tombol hati. Sekarang bagaimana hati kita itu bisa bersinar Bapak Ibu? Saya coba cari, tapi saya hanya bahas sebentar di Efesus 1 ayat 17. Kita akan coba baca sama-sama. Efesus 1 ayat 17. Boleh media tolong bantu? Oke, saya baca. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Saya berdoa hari ini biar mata hati kita terus terang. Amin, Bapak Ibu. Jangan biarkan apapun yang menggelapkan pandangan kita untuk mengerti tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Saya bilang Tuhan, tolong ajarin saya, buat saya ngerti. Seperti Pak Yusak yang pernah datang ke kota saya. Beliau mengerti, dia gak protes, dia lihat dengan cara yang berbeda. Hari ini mari kita melihat dengan cara yang berbeda. Untuk mengenal Tuhan di ayat 17 dibilang gini, kita perlu roh hikmat dan wahyu Tuhan. Dan kemudian kita minta mata hati kita supaya terang. Kalau mulai mata kita mulai kabur, mari kita harus lakukan apa? Tadi udah sampaikan, tapi saya mau sampaikan satu kisah, yaitu adalah seorang perwira yang punya mata hati yang terang, yang bersinar buat orang-orang yaitu bangsa Israel. Itu ada di Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Saya minta slide nomor 3 kalau nggak salah, Kisah Rasul 10 ayat 10 bilang gini. Di Kaesarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberikan
banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jangan dulu. Ayat-ayat yang ke-1, saya coba cek, Tuhan ini Cornelius tidak ada cerita background hidupnya sama sekali. Dan tiba-tiba saya coba cek, di Kaesarea, ini pertama kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Dan di situ Petrus yang berjawab, engkau adalah Mesias. Dan di Kaesarea, tempat di mana Filipus sempat dibawa lari oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil sampai ke Kaesarea. Dan saya percaya dia adalah salah satu perwira mungkin yang mendengar kabar baik itu. Dan hari itu murid-murid sedang istilahnya mengabarkan Injil, tapi belum menggenapi yang ada di Matius 28 ayat 9. Pergi beritakanlah Injil kepada seluruh bumi, seluruh bangsa. Dan hari itu Tuhan sedang datang ke dalam penglihatan kepada Petrus. Kira-kira seperti ya, ada makanan dan disuruh makan. Tapi saya bilang, Tuhan apa maksudnya? Coba pelajari tentang Cornelius. Di ayat yang keempat, tolong ayat yang keempat, Cornelius ya, 3. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berdoa kepadanya. Cornelius, ia menatap malaikat itu dengan takut dan dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saya mau bilang buat semua pasukan hari ini yang bergerak, jangan pernah berhenti. Sebab itu Tuhan sudah dengar dan itu naik ke hadapan Tuhan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Sebab malaikat di surga juga sedang bergerak. Getaran itu gak boleh berhenti. Kalau dia berhenti, maka gelombang gak akan terjadi. Kembali ayat 1, slide yang sebelumnya, ayat 1. Cornelius ini artinya of or horn, atau sebuah tanduk. Dalam yang tanduk, yang tidak ada artinya kalau dilihat tanduk. Saya bilang, kenapa dia artinya tanduk? Tanduk ini biasa dipakai untuk mengurapi, diisi minyak dan mengurapi. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi tiba-tiba tolong munculin slide yang paling pertama. Itu di atasnya saya nggak sedang ngajar Bapak Ibu. Di situ dibilang gini, karan. Bisa dibaca karan atau bisa, jangan dulu yang ini. Ini bisa dibaca karan atau keren. Keren itu artinya tanduk. Kalau karan itu bersinar. Cornelius artinya tanduk, dia menjadi orang yang bersinar. Dari hatinya terpancar kehidupan yang terus digumamkan kepada setiap orang. Saya bilang, Tuhan, istri saya pergi ke isoman bawa obat. Saya bilang dalam hati saya, yang dokter siapa gitu ya. Bayangin doain orang yang dari seberang lewat HP. Saya bilang, kamu ngapain? Malam-malam masih pegang HP. Urus obat ini. Emang kamu tahu obat? Tapi saya bilang gini, saya bilang ini istri yang luar biasa gitu ya. Dia bersinar. Ya. Kalau yang tadi Pak Christian takut sama mertua, saya bilang saya hormati mertua saya di sana ya. Mendidik anaknya, Bu Keisha menjadi orang yang luar biasa. Buat saya bilang, jangan berhenti seperti tanduk atau sebuah shofar yang berbunyi itu. Tuhan mau sampaikan kepada Mahanaim buat pasukan Tuhan hari ini, jangan berhenti sampai sinar itu menyeluruh seluruh bumi, menyinari seluruh Indonesia. Jangan pernah berhenti. Sebab itu jagai hati kita dengan segala kewaspadaan. Kalau kita lihat, di situ ada huruf Qaf yang bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama kalau dari sebelah bacanya dari kanan, itu yang kanan tuh paling pertama itu Qaf,
Yang kedua itu adalah res. Yang ketiga itu nun. Yang panjang kayak tongkat. Slide yang kedua. Kof ini berasal mencakup kata kados atau holy. Kof berasal dari kata karef yang berarti datang mendekat. Cornelius adalah orang yang datang mendekat kepada Tuhan. Dia punya jabatan seorang perwira tinggi, tapi dia mau datang dekat kepada Tuhan. Saat Tuhan bawa kita naik, jangan pernah berhenti untuk dekat sama Tuhan. Karena itu dari hati kita. Huruf yang kedua itu di situ bilang adalah res. Bicara tentang kepala, keangkuhan, jabatan, tapi dia mau berusaha tunduk. Saat Tuhan pakai kita tunduk. Kalau di situ bilang, Kof itu seperti matahari yang berada di garis horizon. Cahaya itu, mari biarkan cahaya terus bersinar. Dan nun itu seperti aktivitas kehidupan manusia. Lewat kehidupan kita bawa sinar kemuliaan Tuhan kemanapun kita berhenti. Pesan Tuhan satu, jangan pernah berhenti. Sampai itu meradiasi seluruh Indonesia. Bapak Ibu, kemarin waktu kita doa hari Sabtu, tiba-tiba saya dikasih tunjuk, ini ada sekian yang sembuh. Saya bilang, baru angkat perjamuan. Tiba-tiba Bu Christine tunjukin, ada yang sembuh. Apa yang kita lakukan di sini, itu surga sedang bergerak. Seperti ayat yang keempat, malaikat Tuhan langsung turun, engkau doamu didengar. Sama seperti Daniel, dia baru doa malaikatnya bergerak. Ayub juga menaikkan doa-doanya, tapi saya cari, lama prosesnya, baru di terakhir bilang, baru sekarang aku mengenal Tuhan. Tapi Cornelius, dia bukan seorang Yahudi, tapi dia memberikan makan. Kita melakukan hal yang sama. Saya mau bilang, jangan pernah berhenti, itu seperti suara shofar yang tadi Pak Joshua sampaikan, tiup shofarmu, biar kita meradiasi bersinar, biar itu sampai seluruh Indonesia. Hari ini ada perwira-perwira yang Tuhan sedang pakai. Banyak kita diberikan kepercayaan Tuhan. Tapi mari belajar mendekat kepada Tuhan supaya kita bersinar. Kepala kita tundukin. Biar yang ilahi benih itu turun dalam kehidupan kita. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu ngapain Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ingatkan tentang Cornelius. Cornelius adalah orang yang terus berkati. Dia nggak peduli. Sebenarnya adalah bagian daripada orang Yahudi. Tapi dia lakukan. Tiba-tiba saya seperti dicandain sama Tuhan. Kamu lihat baca seterusnya, dia adalah seorang perwira Italia. Yang menang juara Euro siapa? Italia kan? Saya bilang, wah Tuhan, gak kebetulan. Ini ada seorang Italia yang melakukan keajaiban, Euro menang. Ya. Bapak Ibu, tidak kebetulan. Di Caesarea, Tuhan berjumpa dengan Petrus. Dan hal yang sama, Tuhan datang kepada Petrus, temui Cornelius. Di tempat ini Tuhan sudah sampaikan, di tempat ini Tuhan akan melakukan keajaiban Tuhan. Amin. Biar dari hati kita seperti Cornelius. Dibilang gini, dalam bahasa Ibrani kara atau keren. Itu seperti di dalam Keluaran 34 ayat 29. Bagaimana kita bersinar. Di Keluaran 34 ayat 29, tolong ditampilkan. Bagaimana supaya kita bersinar? Keluaran 34 ayat 29. Ini waktu Musa naik ke gunung Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun di gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Mari hari-hari ini jangan pernah berdiam. Jangan pernah berhenti. Waktu kita bicara dengan Tuhan, cahayanya itu menyinari kita. Dibilang itu seperti, kalau orang menerjemahkannya seperti, cahaya itu seperti tanduk yang muncul daripada Musa. Tapi sebenarnya adalah kemuliaan Tuhan. Dibilang ayat ke-30,
Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekat kepada dia. Saya percaya Widya tadi di depan berdiri karena ada cahaya Tuhan yang menyadari hidupnya. Sampai orang datang kepadanya, buat takut sama, gak ada yang berani nyentuh dia. Saya percaya waktu kita bicara dengan Tuhan, kita ngobrol dengan Tuhan, tidak hanya sekedar bicara, tapi radiasinya Tuhan akan masuk dalam hidupan kita. Dibilang gini, terus selanjutnya sesudah ayat 32, sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikanlah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya lah. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Hari-hari ini jangan pernah berhenti untuk berbicara dengan Tuhan. Jangan berhenti seperti Cornelius yang melakukan kebaikan. Ada firman yang berkata, Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu engkau berbuat baik. Kalau sudah waktunya, engkau akan menerima hasilnya. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, tapi akan muncul seperti fajar di pagi hari. Saya mau sampaikan, jangan pernah berhenti dan jangan pernah berdiam diri. Asyiweros itu dia artinya berdiam, tidak bersuara. Mari kita jadi orang yang jangan berdiam. Semuanya lagi gerak, kita sama-sama bergerak. Waktu kita berbicara dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka yang ilahi sedang dinyatakan buat kita. Amin. Ini yang saya sampaikan buat pagi hari ini. Mulailah seperti shofar itu yang mengumandangkan suara kebenaran. Dan biar hati kita bersinar. Dilihat orang. Orang tahu, oh di sana di STT, di Pemenang, di unit ini, semuanya ada sinar kemuliaan Tuhan. Tapi tergantung kita mau bergerak apa tidak. Makanya tadi bilang, jangan berdiam diri. Cornelius memilih untuk tidak berdiam diri. Apa yang terjadi? Waktu Petrus datang ke rumah Cornelius, dia baru berbicara, tiba-tiba mereka dipenuhi dengan roh Tuhan. Karena tidak dapat dibatasi oleh apapun. Jangan biarkan itu menjadi diam dalam kehidupan kita. Saya lebih senang berdiam diri. Tapi Tuhan bilang hari ini, kamu harus banyak ngobrol. Kira-kira seperti itu. Dalam arti gak cerewet juga gitu ya. Kalau cerewet ya juga salah gitu. Mari kita berbicara dengan Tuhan. Seperti Miel. Oke. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ini yang saya mau sampaikan buat Mahane, buat pasukan Tuhan pagi hari ini. Jangan pernah berhenti. Karena kemuliaan Tuhan itu harus terus dan terus dan terus. Seperti Cornelius yang melakukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hatinya. Terima kasih.